Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Mulyono and Mulyani, beda tapi sama. Ya, mungkin itu yang banyak didengung-dengungkan oleh netizen kita plus 62. Jadi ada yang menarik guys, ternyata si Ibu Sri Mulyani ini sebagai Kemenkeu itu mengundurkan diri, resmi mengundurkan diri. What happened? Ada apa sebenarnya? Apakah betul dia benar-benar mengundurkan diri atau gimana guys ya? Dan kita tahu bahwasanya ternyata Mulyono itu tentunya kita harus apresiasi karena selalu biasa membanggakan majikannya. Jadi apapun yang diomongkan ya tetap dengarkan aja tuh, karena pasti berbalik 180 derajat. Oke bosku, mari kita simak videonya. Bukan ijazahmu apa? Ini bukan adu ijazah ya. Sekarang ini bukan. Benar Pak. Adu keterampilan. Yes. Adu skill. Nah, Yes. kali ini aku sepakat dengan Bapak. Ijazah itu nggak perlu. Yang penting skill. Yo Ips. Mau maling aja kok pakai ijazah. Yo Ips. Mulai sekarang pada tobat, jangan masuk neraka, nanti ketemu pemerintah. Waduh. Me and bro yang nggak mau di neraka bareng Bahlil. Kenapa harus Bahlil gitu loh? Selain Bahlil Kenapa? kan banyak, tapi emang Bahlil sih guys yang paling depan kalau nanti antri. Agak lain netizen. Teman-teman ya. Karena amal ibadah dia banyak gitu loh. Jangan sok-sokan apa pemerintah tuh jelek gitu. Pemerintah tuh kagak jelek. Ada perselisihan sama Pak Prabowo. Ada perselisihan sama Pak Prabowo, betul Bu? Oh, ada apa ya? Waduh, gawat nih, tanda-tanda apa nih? Nggak tahu, Menteri Mbak. Keuangan mundur dari tim Prabowo. Wow, ada masalah apa dengan keuangan kita, guys? Nggak tahu guys. Ini duit, guys, duit. Ya, stres kita coy. Bowo mungkin mau gunain duit itu buat keluarganya dia yang metal-metal kali. Ya, Ya, weh, tolonglah rakyat, melek sebelum terlambat duit kita hilang guys. Ingat jejak digital. Bapaknya Bowo tuh bawa duit Indonesia juga kabur waktu zaman PRRI. Ya, ayolah kawan, bergerak, jangan Jangan ribut, tidur. Mbak. Bahaya, Indonesia lagi bahaya. Indonesia jadi negara paling bahagia kedua, kalahkan Swiss dan Belanda. Wih, ngeri kali itu. Ini yang disurvei koruptor kan? Kayaknya bang. Pertamax kalian oplos, emas Nikmat kalian hati ini lembar pasukan, korupsi. pupuk kalian pasukan, sekarang PLN kalian mainkan. Mau apa lagi anjing? Oh nggak cuma itu Was. aja, banyak. Santai mbak, Kalian tuh santai apa sih, mbak. setan? Duh, kalian ini melebihi setan, SECTATA. Sabar, Mbak, anjing. sabar. Kalian berharap kita harus menjadi warga negara yang baik, bijaksana, yang harus taat pada aturan negara. Kalian apa? Kalian ini apa? Kok setan ke? Ya begini dah, tinggal di negara yang sering korupsi. Kita mah apa tuh? Kita ini hanya terus-terusan chicken wing. Ya, monyet. Pak Prabowo itu jadi presiden, maaf ya, Lain. bukan hanya didukung oleh Pak Jokowi, bukan hanya didukung oleh yang namanya ya kelompoknya beliau. Jadi tidak usah terlalu ucapkan terima kasih boleh, tidak usah terlalu berlebihan mengucapkan terima kasih. Jadi Ada- kata-kata hidup Jokowi itu terlalu berlebihan. Iya, ada Gus Dur yang waktu itu mungkin mendoakan, memprediksi. Harus ingat Pak Prabowo. Iya, bisa Pak Prabowo ya, tolong diingat ya. Saya sudah lama jadi pendukungnya Bapak loh, tapi saya nggak pernah dapat apa-apa, nggak ada minta apa-apa. Terus yang kedua, misalnya soal Pak SBY, ya toh, yang juga mendukung, melewati partainya, jelas partainya juga. Ya coba diapresiasi juga. Termasuk di dalam hal ini rakyat. Ya seperti saya, nggak tahu kalau Mas Ohio apa dukung Pak Prabowo nggak? Kalau kita Prabowo, kita pendukung. Ya itu kan tidak pernah kita ngomong Nggak apa ya, pernah. kan? Ya, kita betul-betul ikhlas. Nah, banyak yang orang ikhlas Pak Prabowo, saya bilang. Dan harus kemudian juga bisa kemudian diapresiasi. Terutama rakyat yang isinya 58% itu. Ya kalkulasi berapa dukungannya Pak Jokowi, berapa dukungannya itu bisa debatable. Tapi tidak Tapi 100% ini karena Jokowi. Iya, tapi nyatanya itu banyak yang mendukung Pak Prabowo itu banyak.
terutama dalam hal ini mungkin saja ramalannya Gus Dur ataupun prediksi, kalau disebut prediksi, atau semacam ilmu gotak gatuk. Ya. Dan itu akan menjadi inspirasi dan bisa kemudian mendorong yang lain, umat seperti umatnya Gus Dur. Oh benar Pak Prabowo ikhlas ya, saya tak milih dia. Bisa saja begitu. Jadi ini ada dua sisi Gus, berarti kita. Satu itu adalah kata tuahnya Gus Dur terhadap Prabowo, bahwasanya beliau akan menjadi pemimpin yang ikhlas. Ya. Yang kedua adalah perhatian Prabowo nanti ini kepada para ulama-ulama yang mungkin gara-gara Gus Dur bicara begitu banyak doanya ya. Iya. Ya saya kira gitu, makanya Pak Prabowo itu juga dalam pelaksanaannya sekarang kan juga kalau diundang oleh alim ulama atau diundang oleh siapapun tetap juga datang di sela-sela sibuknya waktu. Dan itu masih Pak Prabowo lakukan. Cuman yang agak berat itu tadi, yang terberat, yang porsinya paling banyak ucapan terima kasih itu tidak kepada ulama, kepada hidup Jokowi. Ya. Menurut Gus Dur, menurut Mas Fatur ini itu terlampau berlebihan. Terlalu berlebihan. Cukuplah porsinya segitu saja sudah. Tidak usah juga ditarik. Bahwasanya Prabowo memang jadi presiden karena memang sudah masanya dan ini memang sudah saatnya beliau. Ya, yang paling betul Pak Prabowo itu terhadap dirinya dan lingkungannya mengatakan bahwa saya menjadi presiden itu diperjuangkan oleh saya dan seluruh pendukungnya, betul toh? Ya. Mendirikan partai, bahkan menunggu sampai 3 kali jadi calon. Bahkan diasingkan ke luar negeri dulu, balik lagi ke sini, jadi partainya kecil, kemudian tumbuh besar, menjadi calon, dikalahkan sendiri sama siapapun lah kan gitu. Jadi Pak Prabowo itu berjuang, patriot betulan. Artinya memang layak jadi presiden. Dan tidak boleh inferior. Presiden itu mesti superior tapi tidak diktator loh ya. Maksud saya ya, tidak diktator. Dia punya ketegasan. Dia punya separuhnya itu aspek keadilan kepada siapapun, terutama kepada rakyat. Sesuai dengan prediksi Gus Dur tadi ya, presiden yang adil ya. Iya, saya kira seperti itu, presiden yang memang ikhlas untuk siapapun. Ikhlas untuk siapapun. Apalagi menurut kita kan. Cuman ya mungkin ini kalau di dalam taktik politik ya mungkin ya boleh dibilang tidak terlalu strategis lah mengatakan hidup Jokowi, hidup apa. Ya tidak apa-apa sekali di dalam forum internal sih, cuman jangan berlebihan. Besok diulangi lagi begitu, besok diulangi begitu. Ya kira-kira jengah aja. Paling tidak beliau sih tidak apa-apa, tapi kan yang lain nggak enak kan gitu. Dan kita nggak ngapa-ngapain kepada Pak Jokowi juga kok. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak kemudian benci, nggak jalan. Cuma jangan terlalu delegitimasi kok. Bahkan kalau punya salah ya kita maaf saja. Jadi kira-kira Prabowo ini dalam masa pasca ke depan ini setelah 200 hari nanti optimismenya Mas Fatur gimana? Ya saya kira kalau kalau cita-citanya ataupun visinya itu betul-betul konsisten dan kemudian daya dukung dari luar, terutama sekitarnya saja. Ya, yang ketiga keberpihakannya juga. Kalau ilmunya sudah cukup, mau soal ekonomi akan tumbuh 8% menjadi 7% atau di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit itu debatable. Tinggal kemudian infrastrukturnya, infrastruktur ekonomi loh, bukan infrastruktur jalan-jalan itu kan. Nah itu saya kira juga harus saya tetap optimis dengan beberapa syarat tadi. Satu, tetap komitmen terhadap hal seperti itu. Dua, kemudian daya dukungnya itu juga kuat dari dalam, itu tidak ada yang namanya ya, bahkan tidak usah sampai pengkhianatan lah istilahnya ya, tidak terdeliver lah, sabotase lah rasanya. Ini kan banyak juga prediksi. Kalau kita sebagai politisi, Mas Sohio kan aktivis politisi, tahu dong misalnya kira-kira seperti apa sih tanda-tandanya orang ini mau apa, mau ini kan gitu. Nah saya kira saya masih optimis walaupun tidak dalam ya besaran-besaran yang terlalu meloncat. Kenapa mesti cuma terima kasih Jokowi? Yang lainnya kenapa tidak terima kasih? Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.